Ke Tanah Abang beli peci. Udah. Ke Tanah Abang beli peci. Makannya bubur pakai seledri. Bapak Ibu yang sudah datang pada hari ini, semoga panjang umur dan murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 17 Jakarta, Ibu Analis MPD, yang pada kesempatan hari ini beliau belum hadir di tengah-tengah kita karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang saya hormati Kasatgas SMP Negeri 17 Jakarta, Ibu Enda Priyatum MPD, yang juga dalam kesempatan hari ini masih mengikuti PPDB bersama dengan teman-teman operator di ruang PPDB. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 17 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 17 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru Komunitas SMP Komunitas, yaitu SMP Tangga, ya Bapak, kemudian SMP Mahatma Gandhi, ya, dan SMP Santa Yosen, gitu. Selamat datang, saya ucapkan pada kesempatan siang hari ini. Saya berdiri di sini, mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti menggurui, bukan berarti juga saya lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi di sini saya mau diseminasi apa yang sudah saya pelajari kepada Bapak Ibu semua, dan semoga dapat kita praktekkan nanti kepada anak-anak kita sebagai subjek pembelajaran kita yang juga aset kita di masa depan. Langsung saja, Bapak Ibu, ini saya adalah nama saya Waliza ini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 17 Jakarta dan baru satu-satunya calon guru penggerak dari sekolah ini, dan semoga kedepannya Bapak Ibu juga bisa mengikuti program ini karena banyak sekali hal positif yang kita pelajari di SMP di program guru penggerak. Kemudian yang di tengah adalah pengajar praktik saya, beliau adalah yang mendampingi saya, Ibu Akbar Destika Suryandaru, MPSI, seorang psikolog dan juga dari akademisi, beliau adalah seorang dosen. Kemudian yang sebelahnya adalah fasilitator saya, beliau adalah dari BGP Jogja. Kemudian tujuan kegiatan kita pada hari ini yang pertama adalah diseminasi ini adalah untuk saya berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya, dan ini juga pembelajaran bagi saya sebagai calon pemerintah. Yang kedua, kita dapat menumbuhkan insya Allah nanti nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, insya Allah nanti kita dapat menumbuhkan motivasi internal melalui penerapan disiplin positif di sekolah kita bersama. Kemudian kita dapat membentuk keyakinan kelas. Itu tujuan kegiatan kita pada kesempatan ini. Kemudian, sebelum kita masuk ke materi disiplin positif, Bapak Ibu, ini adalah pemilihan yang dilakukan. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara yang berbahagia. Apa tujuan pendidikan? Kata Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Ya, itu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodratnya, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Nah, ngomong-ngomong menuntun, apa yang harus digunakan, apa yang harus dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama, guru itu ketika guru, namanya guru harus ada murid, ya. Dan kita sebagai guru, kita harus berpihak kepada murid. Kemudian guru harus mengembangkan minat dan bakat murid. Kemudian guru yang paling pasti harus memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, kemudian guru harus dapat mengembangkan laku
laku dari siswa. Dia guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sama. Bapak Ibu, apa sih yang maknanya menuntut? Boleh saya berdiskusi dengan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berbagi dengan saya apa sih maknanya menuntut? Menuntut, memimpin. Tapi kira-kira Bapak Ibu menuntut? Arahkan. Mendidik. Ya, apalagi kira-kira? Mengajak, mengayomi, betul sekali Bu. Nah, kalau kita tahu ya, kalau kita menuntun anak ketika sedang belajar berjalan, apakah terus-terusan kita pegangi? Ada kalanya kita lepaskan, tapi itu bukan dimarahi ketika dia tidak bisa melakukan itu. Nah, seperti dari Ki Hajar Dewantara mengatakan apa yang pertama? Ingarso, Intulodo. Yang kedua, Fadil Bangun Karso. Yang ketiga adalah Leburi Handayani. Nah, jadi posisi kita itu adalah sebagai. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga kita lihat guru itu menebalkan lakunya. Ya, guru itu posisinya menebalkan lakunya. Yang mana kita tahu bahwa semua orang yang terlahir di muka bumi ini, semua orang yang terlahir itu sudah punya garisnya masing-masing. Betul ya Bapak Ibu ya? Benar ya? Semua orang yang terlahir di dunia itu sudah punya garisnya masing-masing. Ya, kita saja waktu kita baru datang ke dunia, kita sudah punya garis. Kita berbakat untuk menjadi orang baik, kita juga berbakat menjadi orang jahat. Ya. Nah, kemudian tugas kita duluan yang menebalkan garis yang mana yang harus kita tegakkan. Gitu. Nah, kalau misalnya kertas putih, kita lihat orang yang lahir itu seperti kertas putih, itu bukan pure kertas putih. Di sana sudah ada garis-garisnya. Kalau kita orang Islam mengatakan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, gunanya guru itu apa? Memperbaiki lakunya. Karakternya nggak bisa kita ubah, minatnya segala macam yang sudah ada dari genetik yang sudah ada dari sang maha kuasa itu tidak bisa diubah. Kalau Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu mengibaratkan guru itu kita itu sebagai petani. Ya, petani itu seperti apa? Petani kita bayangkan kalau petani menanam benih, sudah punya lahan yang bagus, yang subur. Kemudian ditanam benih jagung, tumbuhnya apa Bapak Ibu? Jagung ya. Jagung benihnya sudah bagus, tanahnya sudah bagus. Namun kemudian tidak dirawat, kira-kira tumbuh nggak? Tumbuh, betul, tumbuh. Tapi tidak terawat, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi guru itulah sebagai petaninya. Apa yang harus kita lakukan yang merawat? Merawatnya seperti apa? Mungkin memberi pupuk, mungkin menyiram, begitu ya Ibu ya. Nah, jadi guru itu diibaratkan sebagai petani. Walaupun lahan sekolah ini kan lahan gitu ya. Walaupun lahannya sebagus apapun, walaupun bibitnya, inputnya kita sebagus apapun, kalau kita sebagai gurunya tidak memegang kendali di situ, maka hasil yang kita inginkan tentu tidak akan tercapai. Kemudian langsung masuk ke budaya positif, ya. Budaya positif itu apa sih? Boleh kita tahu Bapak tentunya membaca apa? Yang itu adalah nilai-nilai keyakinan, keyakinan dan kebiasaan yang pada murid sekalipun Terima kasih, boleh tepuk tangan dulu dari Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan.
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid seperti itu. Nah, kemudian pentingnya budaya positif kita lihat, oke. Nah, pentingnya budaya positif yang pertama adalah murid yang memiliki budaya positif akan memiliki motivasi internal, ya, dan akan menguasai dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, hari ini yang akan saya bagi kepada Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu jauh lebih pengalamannya, ilmunya dibandingkan saya, dan nanti mohon masukannya dan juga arahannya jika saya salah. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia terkait dengan budaya positif. Motivasi perilaku manusia. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Banyak ya Bapak Ibu ya. 1 jam loh ini. Sedangkan saya di pendidikan guru penggerak mempelajari ini kira-kira 2 pekan. Nah, jadi tiap hari kita pelajari topik yang berbeda. Dalam satu topik mungkin 2-3 hari. Yang pertama kita masuk ke perilaku. Kita main dulu ya. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, di sini saya sudah menuliskan skenario sebuah games. Ya. Bapak Ibu, kita memiliki 2 tangan ya. 2 tangan, kemudian boleh tolong diangkat tangannya, dikepalkan Bapak Ibu, dikepalkan ya. Sekarang kita bayangkan di tangan kanan kita memiliki sesuatu yang sangat berharga bagi kita dan tidak boleh orang lain mengetahuinya. Dibayangkan. Sudah ya? Kemudian tangannya boleh bebas, tangannya boleh bebas ya. Nah, tengok teman di sampingnya, Iya, minta tolong Bapak Ibu berdua. Nah, salah seorang tetap mengepalkan tangannya, yang lainnya boleh bebas. Ya. Nah, teman yang di sebelahnya meminta untuk melepaskan kepalan tangannya. Padahal di sini ada sesuatu yang sangat berharga. Boleh teman-teman? Ibu saya sama Emira dikepalkan tangannya. Kemudian merayu atau memaksa atau mengancam supaya dicetak. Ya baik. Ya, oke. Saya tanya Bapak Ibu ya. Bu Ira dulu. Kira-kira ini di tangan kanan ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga, nggak boleh diketahui oleh orang lain. Saya suka, mau buka nggak? Saya paksa. Saya ancam. Saya gak repot. Biarin. Tidak mau. Tepuk tangan dulu buat saya kita. Ya. Terima kasih Pak. Nah, mau kita. Saya puji-puji kan? Nanti luar biasa deh. Mau nggak? Nggak mau ya. Berarti Bapak Ibu sebenarnya segala sesuatu itu harusnya kendalinya yang pegang kendali siapa? Kita, diri sendiri. Ya, mau dirayu sama orang, mau dipuji, mau disogok. Kalau kita nggak mau, berarti nggak bakal terjadi. Mau diancam, mau diapain itu tidak akan terjadi. Jadi motivasi perilaku manusia itu harusnya adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia menurut Glenn Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline. Ya, ada 3.
Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ya, Bapak Ibu, saya boleh nanya ya. Dan itu untuk diri saya sendiri juga sebenarnya. Kita datang pagi-pagi ke SMP Negeri 17 Jakarta atau SMP Ataqwa, Santo Yosef dan juga Mahatma Gandhi sebelum setengah 7. Kenapa? Biar nggak macet, biar kenapa? Biar sampai di sininya bisa dandan, bisa sarapan, biar sampai di sininya artinya sebelum jam setengah 7. Kalau misalnya lewat dari setengah 7 gimana? Absennya. Dipotong ya. Berarti sebenarnya itu kalau Bapak Ibu guru yang sudah lama di SMP Negeri 17, saya yakin sekali ya, di luar saya barangkali ya, melakukan itu memang yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Memang mereka ingin datang lebih cepat, tapi ada beberapa yang datang itu kenapa sebelum setengah 7 ini supaya nggak dipotong. Berarti ini menghindari ketidaknyamanan. Yang kalau dipotong yang bukan, gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kenapa datang pagi-pagi supaya dipuji sama Pak sekolah bisa guru dapat hadiah? Ada yang kayak gitu kan? Kayaknya enggak ya. Dari 17 itu semuanya katanya itu untuk menghargai dirinya, ya, dengan nilai-nilai yang sudah kita punya. Karena kita adalah seorang guru yang sampai 17 SMP Ataqwa, Santo Yosef dan juga Mahatma Gandhi luar biasa guru. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu teori hubungan konsekuensi dan restitusi. Ya, Bapak Ibu, yang suka berkendara di jalan, ya, Pak Yopi suka ya? Kira-kira menurut Pak Yopi, apa sih bedanya hubungan konsekuensi dengan restitusi? Yes. Masih Pak Yopi, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Yopi. Hukuman adalah ya, sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan yang kita perbuat. Nih, boleh saya kasih contoh yang berbeda. Siswa datang terlambat. Siswa jam 6.40. Kemudian saya pikir, saya bilang, kamu ya terlambat lagi. Pilih apa? Gitu. Itu apakah konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Ibu yang dia hukuman memangnya kalau dia pilih sama, yakin besok dia kalau terlambat. Memangnya karena dia pilih sama dia terlambat, karena dia pilih sama dia kalau terlambat gitu. Gak ada hubungannya. Atau mungkin ketika siswa mengobrol, kita maaf ini jangan dulu ya kolonial, tapi dulu di sini enggak. Kita tarik ininya nih. Nih, apa kalau kita tarik ini, dia akan berhenti mengobrol. Lidahnya ada di sini, ya. Jadi mungkin bisa dipindahkan ya, boleh. Ya, gak ada hubungannya antara yang diperbuat dengan yang dilakukan. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Sudah dibacakan oleh Pak Yopi tadi. Hukuman juga tapi yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat dan terencana dan juga disepakati. Ya, disepakati. Artinya hukumannya apa namanya? Hukumannya dua arah. Misalnya, ketika kita sengaja
Di jalan raya menerobos jalur busway, ada polisi di depan, ditilang, itu kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena apa? Karena ada aturan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi itu adalah proses dialog. Proses dialog yang mengajarkan murid menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan apa yang seharusnya dilakukannya, tapi dia yang menyadarinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya memiliki pertanyaan di Kahoot. Nah ini boleh diketik di handphonenya www.kahoot.com atau www.kahoot aja, www.kahoot.it juga boleh. www.kahoot Kahoot. Ya. Kemudian di situ disuruh memasukkan kode game. Kodenya yaitu 747449. Masukkan kode, sudah langsung bergabung. Belum connect, boleh pakai wifi di sini. Wifi-nya R3 kalau nggak salah. Passwordnya huruf besar semua. DFGHJK ya. Siapa ya? Yap. DFGHJK. Ya, R3. Sudah, baik belum? Yang pertama di Google kita masuk www.kahoot. www.kahoot. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Sudah? Kemudian masukkan kode gamenya 747 4494. Ya tentu. Ini 747. Di sini boleh. Nama panggilan boleh, nama panggilan ya Bapak Ibu. Aku yang bergabung nih. Ya. Ya. Namanya jangan lupa. Coding ya. Kita boleh tinggal. Kahoot. Oh, pakai itu, pakai wifi sini R3. Passwordnya huruf besar semua DFGHJK. Yang di sini juga kita ya, DFGHJK. Connected. Jangan coba. Ya, coba. Tinggal. Mohon maaf diulang lagi dengan kode yang ini 26274
jujur. Oke, masuk. Mulai ya, sebenarnya. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu akibatnya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Ini apakah merupakan konsekuensi, hukuman, restitusi, atau mari kita diskusi. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu akibatnya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Kata kita. Ini adalah merupakan sebuah konsekuensi, hukuman, restitusi, atau mari kita diskusi. Silakan dijawab Bapak Ibu. Wah, waktunya habis. Selamat hari berikutnya. Ternyata yang penting boy. Nah, ini kedua ya. Keliling lapangan 10 kali. Pernyataan tersebut merupakan konsekuensi, hukuman, restitusi. Terserah yang mana Ibu mau jawab. Kalau yang ini lalu tepat restitusi. Kalau konsekuensi segitiga. Kalau hukuman lingkaran. Konsekuensi segitiga, hukuman lingkaran, restitusi belum tepat. Betul? Oke. Ya. Ternyata yang tertinggi adalah nanti aku ada lagi. Maria juga benar. Mrs. Cepat juga benar. Siapa coba? Yuk, next. True or false? Jika salah satu murid berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, maka diberi hadiah untuk menyemangati murid tersebut. Itu benar atau salah? Salah. Ulang. Jika salah satu murid berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, maka diberi hadiah untuk menyemangati murid tersebut. Benar atau salah? Ya. Kurang waktunya beberapa detik jawabannya. Ternyata memberi hadiah ke salah satu murid dengan alasan untuk memberi semangat itu adalah penghargaan yang itu adalah hukuman yang berbentuk penghargaan. Nah, kenapa Bapak Ibu kok begitu? Saya juga begitu dulu ya, kok begitu bukannya enak ya kita memberi penghargaan ke satu orang, jadi kan dia yang lain artinya makin semangat. Harusnya seperti itu ya. Sebagai contoh, misalnya ketika satu orang berhasil menjawab, misalnya Ibu Deni berhasil menjawab, saya kasih uang 20.000, senang nggak Bu Deni? Senang. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Maria berhasil menjawab, saya kasih uang 50.000, senang nggak Bu Maria? Senang. Tapi Bu Deni senang kan? Enggak. Jadi seperti itu. Iya, seperti itu ya. Tapi yang gak berhasil menjawab, senang gak kira-kira? Enggak, pilih kasih katanya. Kembali. Nah, kemudian kita masuk ke, jadi jelas ya Bapak Ibu, kalau bisa kita meminimalisir yang namanya hukuman. Karena sebenar-benarnya hukuman itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan ya. Lebih baik kita menggunakan apa? Kesepakatan gitu ya. Kesepakatan atau aturan sekolah, aturan itu kan sudah ada Bu gitu aturan. Nah, mungkin aturan itu harus kita buat lagi menjadi sesuatu dikemas sehingga itu tidak akan menjadi hukuman nantinya ke mereka, dan mereka tersadar sendiri dari motivasi dirinya.
Nanti kita akan belajar bagaimana membuat aturan itu kita rubah menjadi sesuatu yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak menjadi aturan. Lanjut ke kata-kata disiplin positif. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata disiplin? Kira-kira apa ya, Bu Nani? Boleh berbagi, Bu Nani? Kalau mendengar kata positif disiplin, apa kira-kira? Taat peraturan, ya. Siapa lagi? Mohon maaf, Pak Tridayo, boleh berbagi sharing disiplin itu apa? Sebuah keharusan. Sebuah keharusan, ya. Bu Betty, disiplin apa, Bu? Patuh, ya. Oke, kita lihat. Sekarang disiplin itu benar, tapi disiplin yang positif, ya. Nah, seperti tadi yang saya tanyakan kepada Bu Nani, Bapak Tridayo dan Bu Betty, maka disiplin itu lebih banyak orang menghubungkan dengan kata-kata apa ya? Dengan apa tadi? Patuh tata tertib, kemudian teratur, ya. Dan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kalau nggak disiplin maka hukuman, gitu ya. Nah, karena itu kita harus belajar tentang disiplin positif yang tidak harus dengan memberi hukuman. Justru yang salah itu nggak apa-apa, tapi salah itu adalah suatu alternatif yang salah itu adalah proses untuk menemukan sebuah pembelajaran di sana, ya. Tapi kalaupun ada konsekuensi, nanti itu adalah alternatif yang paling terakhir. Ini dia disiplin positif, ya. Dalam budaya kita, kata-kata disiplin dimaknai menjadi suatu tantangan yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa senggokan ancaman hukuman. Kemudian tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang berdisiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, mereka memiliki motivasi bukan lagi dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Nah, apa itu kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama dan terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, serta latar belakang. Jadi nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Seperti yang kita kenal, yang kita tahu, nilai-nilai kebajikan universal itu yang tertera dalam profil belajar Pancasila. Gampang semua ya Ibu ya, apa ya? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Tuhan Dia, sampai kemudian mandiri, kreatif, berdialog kritis, gotong royong, berkebudayaan. Ya, nilai-nilai contoh-contoh nilai kebajikan universal itu ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan empati. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan. Ya, tadi kan kita sudah menghubungkan antara hukuman, konsekuensi, dan keyakinan. Mengapa ada keyakinan? Kenapa tidak aturan saja? Nah, seperti yang tadi, kalau misalnya kita diikat oleh aturan, ketika kita melanggar aturan harus ada konsekuensinya. Berarti kita melakukan sesuatu karena takut dengan ketidaknyamanan. Nah, kalau keyakinan ini biasanya kita melakukannya dengan penuh penghargaan kepada diri sendiri dan motivasinya dari dalam diri. Nah, ini dia. Yang pertama, pertanyaannya adalah mengapa kita memiliki peraturan memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kok ada aturan seperti itu? Kita patuh nggak Bapak Ibu? Patuh. Kalau kita anak muda yang usianya SMA ya atau SMP kelas 3 berkendara pakai helm ya mereka?
Biasanya mereka pakai ojek online, dikasih sama abangnya helmnya ditaruh di tangan gitu ya. Atau mungkin pas COVID kemarin, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa? Kemudian yang tadi itu kita akan mengubahnya menjadi satu keyakinan. Kebaca ya di belakang ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan tersebut? Yang pertama dulu, menggunakan helm saat mengendarai motor. Aman. Apa lagi? Disiplin, gitu ya. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai-nilai kebajikan universal apa yang ingin diangkat? Kebersihan, misalnya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, santun atau hormat atau sopan, begitu ya Bapak Ibu ya. Lebih enak yang mana? Kalau kita diikat dengan aturan dan keyakinan, lebih enak yang mana kira-kira? Keyakinan. Hah? Keyakinan maksudnya. Keyakinan ya, karena itu udah Sama-sama memberikan sifat kedewasaan. sama-sama belajar sifat yang dewasa. Luar biasa materi daya. Tepuk tangan dulu dong buat materi daya. Nah, keyakinan namanya yakin. Yakin itu adalah sadar dengan sepenuh hati, gitu ya. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Kenapa abstrak? Nggak dijelaskan secara rinci. Jangan buang sampah, nggak ada kata-kata jangan lagi. Ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dan diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nggak bisa aturan yang dibuat diterapkan di sekolah kita. Kemudian semua warga kelas, kalau itu keyakinan kelas harus berkontribusi. Kalau itu keyakinan sekolah, semua warga sekolah harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan sekolah. Nah, kepada Ibu, tentunya sekolah kita adalah sekolah yang insya Allah mengikuti mengajar murid yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat Allah dan kodrat zaman ya. Kita sudah melaksanakan keyakinan kelas sebenarnya ya. Keyakinan kelas itu awal mulanya adalah seperti apa? Awal mulanya keyakinan kelas itu tumbuh, kita diskusi dengan siswa. Nah, kemudian mereka diminta menuliskan harapan-harapannya di papan tulis. Harapan-harapan itu pasti ada kata-kata yang masih panjang, lebar, dan segala macam gitu ya. Kemudian harapan-harapan itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian kalimat-kalimat positif itu disarikan. Dari yang banyak itu disarikan kira-kira yang serupa kita kelompokkan. Kemudian mensarikan ya. Kemudian dirubahlah menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, nanti kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita tidak bilang lagi, oh ini peraturannya tidak seperti itu lagi. Kita cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan dia akan, jika mereka melanggar, dia akan sadar sendiri, oh iya, saya yang dulu bilang seperti itu. Nah, dari kelas 9D saya menemukan keyakinan, yaitu yang pertama tentang kebersihan, saling menghargai, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan sopan. Ini real saya buat bersama dengan anak-anak kelas 9D. Baik, selanjutnya, ini banyak sekali ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu ada berapa yang kita tahu? Rasa aman. Ya, apa aja Bu Deni? Sandang, papan, pangan. Sandang, papan, pangan. Sandang dulu apa pangan dulu? Pangan dulu ya. Nah, ada 3 kata Bu Deni ya, pangan, sandang, dan papan. Makan, apa lagi? Pakaian dan perumahan. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan teori ekonomi ya.
Kemudian ada lagi berdasarkan waktu. Apa kebutuhan manusia berdasarkan waktu? Nah, jadi sekarang kan bahasa yang akan datang. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya, ada 5. Dan ini masih strip. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, ya aja. Kesenangan, benar ya? Kesenangan. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong. Yang kedua, Cinta kasih sayang. cinta dan kasih sayang. Iya, yang ketiga apa itu? Kebebasan. Ya, oke, teman. Apa ya? Ya, yang keempat apa Pak Dirman? Tembak habis intinya. Apa? Yang kelima kira-kira apa? Tepuk tangan untuk Pak Dirman. Ya, saya ini dia. Iya, kebutuhan hidup ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang sebenarnya yang di tengahnya adalah yang survive ini, yang untuk bertahan hidup dulu. Tapi kalaupun kita sudah punya butuh dong kita untuk bertahan hidup kayak yang hari itu ya, makan dan segala macam. Pasti kita butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Pasti kita butuh yang namanya kebebasan. Ya, kalau misalnya kita nih di sekolah kita berat kebebasannya ditekan-tekan gitu kan kita nggak enak ya. Nah, atau kita butuh yang namanya apa tadi? Kesenangan, ya kesenangan betul kita karena berbeda. Oke, lanjut ini dia. Yang pertama, wah terbalik saya bikin ya. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama kasih sayang dan merasa diterima. Ada quotes yang mengatakan Anda bekerjalah di tempat Anda yang dicintai, yang dicintai bukan yang dibutuhkan, gitu ya. Jadi kalau kita dibutuhkan, tapi kalau kita tidak diterima, gitu, itu tuh apaan sih gitu. Di dalam ini kasih saya semua, di dalam ini saya nggak dianggap ada seperti itu. Apa tidak merasa? Kemudian bertahan hidup, yang dikatakan Bu Dani tadi. Kemudian Kekuasaan itu termasuk salah satunya diakui, didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian kebebasan, ya yaitu kemandirian, ekonomi dan bisa menentukan pilihan sendiri. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini bermacam-macam, ya. Tapi tentunya konteksnya yang kita cari adalah yang positif. Maka itulah tugas kita sebagai penuntut. Nah, oke, waktunya. Lanjut, kemudian posisi kontrol guru ya. Biasanya posisi kontrol guru ini ada 5. Biasanya yang sering kita lakukan yang mana ya Bapak Ibu? Yang pertama ada pemukul, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang mana yang sering kita lakukan dan yang mana sebenarnya yang idealnya? Yang biasa kita lakukan biasanya yang mana? 1, 2. Boleh diberi contoh? Ibu Haji Ugut. Bagaimana yang diudah dihukum atau ayo kerja? Oh, yang tak kerja tugas luar kelas, berdiri depan, bersih misalnya, atau enggak ya? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Gimana contohnya? Gimana mungkin Budina? Gimana Pak ya? Selalu mengkambing hitamkan. Iya, kamu sih nggak belajar. Berkali-kali pakai KPK, kamu nggak kasihan apa sama ibu? Nanti ibu yang dimarahin sama sekolah gitu ya. Yang ketiga teman ini kayak seperti apa? Coba dia akan kira-kira Bapak Ibu. Ya, kita ya. Kemudian pemantau itu seperti apa?
Lihatin dari jauh ya kan. Yang kelima manajer. Mana manajer kita? Kita tuh SMP negeri 17 kita punya manajer dan sebenarnya kita lihat apakah yang mana yang paling oh beda itu. Makanan ya. Oke. Nah yang penghukum, nah yang tadi ya nggak kerjain tugas keluar bersih depan gitu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kata-kata kita seperti ini. Kamu udah ibu ingatkan berkali-kali. Kamu memang senang ya kalau ibu ditegur oleh kepala sekolah. Gitu. Ada nggak kira-kira kita mengatakan begitu? Kadang-kadang ada ya. Nah, kemudian yang teman, ayo dong, jika tugasnya harus selesai nanti minggu terakhir deh. Kayaknya anak muda banget, gitu kan? Nah, teman. Kemudian yang pemantau, kamu sudah melaksanakan apa? Kamu sudah melakukan kesalahan. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Dia mengerjakan tugas. Wah ya Allah, kamu ini udah melakukan kesalahan nih kayak gini. Ya udah kerjain deh tugasnya, kita kumpulin ya, gitu ya. Misalnya gitu. Itu pemantau. Marah gak kita tapi pemantau. Nah, kalau manajer, pertanyaannya begitu. Kamu sudah tahu kesalahanmu apa? Ya, kita tanya. Nah, kalau petani yang nggak tahu, terus kayak gitu ya, Bapak Ibu ya, nggak tahu. Nah, terus kita pancing lagi agar mereka sadar akan kesalahannya. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah, yang nggak tahu nih, kita pancing supaya sampai mereka tahu. Kemudian baru kita katakan, ya sudah, kalau kamu menyesal dengan itu, kita cari solusinya. Dan posisi yang terbaik itu adalah posisi sebagai seorang manajer. Dan sepertinya sudah dilakukan semua. Di sini gubernurnya sudah bertindak sebagai manajer. Jadi boleh. Memang masalah kita komplikated sekali, tapi insya Allah bersama kita bisa. Saya tahu apa sih, saya anak bawang baru kemarin sore ya kan. Tapi insya Allah sedikit-sedikit saya belajar dari Bapak Ibu semuanya dan juga pendidikan yang sudah kembali dari guru penggerak. Nah, kemudian kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi ini kalimat-kalimat dialog-dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa sih segitiga restitusi yang pernah juga mungkin kita dengar sebelumnya? Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini landasan filosofi restitusi. Kesalahan itu gak apa-apa. Kesalahan adalah sesuatu yang normal. Setiap manusia tuh pernah salah, kita juga pernah salah ya. Semakin disalahkan biasanya kita semakin tidak pede dan fokus pada kesalahan. Kemudian dalam filosofi restitusi yang menyelesaikan masalah dan memperbaiki kesalahan itu adalah diri sendiri. Kemudian membuka kesempatan mereka meraih sukses dan merasa dihargai dan percaya diri. Kemudian mereka lebih mengerti dan mengatasi kesalahan, melakukan restitusi pada orang sekitar juga. Ini dia menstabilkan identitas dulu ya yang pertama. Pertanyaannya adalah pernyataan kita dari ya kan salah tuh kita tanya kamu tahu kesalahannya apa gitu kan ya. Udah tahu, terus kita bilang berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukan kesalahannya. Nah, yuk kita cari permasalahan, solusi dari permasalahannya ini. Tentukan dulu. Oh ya, belum solusi ya. Validasi dulu, validasi. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Padahal sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, tapi kamu untuk memilih yang ini, kamu hargai itu. Gitu. Kemudian dia melakukan itu pasti punya sesuatu yang harus dipertahankan bagi dirinya karena dia nggak penting. Dia kita tanyakan keyakinan, apa sih nilai keyakinan kelas kita? Apa keyakinan yang udah dilanggar? Apa sih keyakinan yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang seperti apa dari keyakinan ini? Bukan diomelin dengan cara mau jadi apa sih? Boleh gitu. Ini adalah contoh restitusi yang saya lakukan, ya.
Jadi anak ini dia kelihatan gak kira-kira dia ngapain? Asik ngapain? Enggak, dia nggak jelas. Terus kayak nyalakan ininya ya, suaranya di sana tadi. Enik tuh. Nyambung. Teman aja. Harus Jadi intinya gini Bapak Ibu, saya sebenarnya ada tugas untuk melaksanakan segitiga diskusi di sekolah itu membuat video. Tapi saya ini ambil dari benar-benar nyata. Si anak ini lagi belajar, dia ini nih menentukan jalan dia dan Reza tahu kenapa dipanggil sendiri? Tahu. Kenapa? Karena saya memakai dokter dari pelajaran. Memakai lima. Ini ya, yang pelajaran ya. Menurut kamu, memakai lip balm ini ada nih, ini apa? Kaca. Benar. Di jam pelajaran itu benar apa salah? Salah. Salah. Nah, kalau kamu rasa itu salah, wajar, ya manusiawi ya. Kalau setiap manusia itu pernah berbuat salah, wajar. Yang terpenting itu adalah kita untuk tidak melakukan kesalahan lagi dan memperbaikinya ke depannya. Betul ya? Nah, menurut Raisa nih, kita kan udah punya kesepakatan, keyakinan kelas ya. Ya. Keyakinan kelas apa yang sudah Raisa langgar? Disiplinan. Ya. Gimana kesepakatan keyakinan kelas kita? Kelas. Kesepakatan kita gimana? Kesepakatan kita boleh nggak memakai ini? Jadi belajar ya, karena kalau saat kerja pelajaran kita harus apa itu? Belajar fokus dan konsentrasi ya. Itu juga keyakinan kelas yang udah kita sepakati ya. Baik, terus karena kamu melanggar keyakinan kelas dan kamu sudah menyadari itu, sudah menyadari ya, depannya gimana?
saya memakai alat kosmetik di kelas pada saat jam pembelajaran, yang mana saya tahu itu salah dan sudah melanggar keyakinan kelas. Saya senang sekali hari ini diajak berdiskusi dengan Bu Eli yang membuat saya sadar akan kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan saya lagi dan akan berubah menjadi lebih baik. Tapi saya selesaikan itu bukan pada saat jam pelajaran. Setelah selesai belajar, saya tanya kenapa dia dipanggil, gitu. Dia bilang nggak tahu. Kemudian saya pancing lagi, kemudian sampai dia mengakui kalau dia melakukan kesalahan yaitu memakai di jam pelajaran. Jalan ya, jalan. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada keyakinan kelas itu kita tidak menanyakan peraturan apa, tapi keyakinan yang sudah kita sepakati bersama apa yang dia langgar. Lalu kemudian apa solusinya? Nah, ada dua kemarin, ada juga anak-anak yang masuk ke lemari dikunci nama temannya. Kemudian saya panggil juga, saya laksanakan restitusi, tetapi saya setelah menyelesaikan itu mereka sadar gitu. Cuma namanya keyakinan kelas segitiga restitusi itu kita butuh proses untuk ya programnya pasti agak sedikit lama. Dan itu sudah dilakukan oleh guru BK biasanya. Dan kita guru itu memang harus paham sekali tentang itu. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapannya, kedepannya, insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat kita wujudkan, terutama saya sendiri dapat memberikan menciptakan iklim positif di SMP Negeri 17 Jakarta dan juga mungkin di SMP Taqwa, Santai Yosef dan juga di ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Jikalau dari kulit keluar darah, lemes amat. Itulah tandanya kita sedang terluka. Jadi dari mulut saya banyak keluar yang salah. Itulah tandanya saya manusia. Karena kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.